Di alam naga, Balairung Istana Utama. Langit di atas Istana Naga dipenuhi kabut keemasan yang berputar perlahan, menandakan adanya konsentrasi energi spiritual dalam jumlah yang besar. Balairung Utama yang berada di tengah-tengah kompleks istana berbentuk oval raksasa dengan struktur batu berlapis kristal naga yang berpendar dengan terang. Pilar-pilar tinggi menjulang dengan ukiran relief sejarah naga dari generasi ke generasi. Di bagian tengah, Tori berdiri tegak, dikelilingi oleh 8 sosok raksasa, para leluhur naga. Hyulong tidak hadir karena sedang memimpin pasukan naga di perbatasan utara. Tapi 8 leluhur lainnya, Shenlong, Yilong, Huanglong, Tianlong dan lainnya menghadiri pertemuan itu secara penuh. Yilong duduk di atas singgasana dengan batu granit. Anak manusia, apakah sekarang kau sudah sepenuhnya menguasai ketujuh pusaka nagamu? Tori yang menggunakan zirah ringan berbahan kulit naga muda mengangguk perlahan. Tubuhnya penuh bekas pelatihan keras dan matanya menyimpan tekanan. Tidak semuanya leluhur Yilong. Tombak naga emas, Hata naga sona, dan Seringa naga sona. Aku yakin ketiga pusaka itu sudah sepenuhnya aku kendalikan. Untuk yang lainnya, aku masih belum begitu yakin. Huanglong yang duduk di sisi kanan ruangan, sisiknya berkilauan seperti emas putih, mengangguk setuju. Kau akan memahami lebih cepat jika memasuki gerbang Agniwara. Apakah kau akan menunggu rekan-rekanmu kemari? Lebih baik pergilah. Rekan-rekanmu akan kami sambut dengan baik jika mereka akan datang. Mereka juga adalah murid-murid kami juga. Anglong, naga bertanduk 3, dan tubuhnya nampak berlumpur pasir dan tanah, bersuara dengan berat. Itu benar. Lebih baik kau segera menemukan jawabannya di gerbang Agniwara. Alam naga akan semakin kuat jika naga ke-10 terbangkitkan. Tori menarik nafas pendek, nadanya tetap tegas. Sudah kukatakan, aku tidak tertarik untuk menjadi leluhur naga ke-10. Tianlong dengan mata biru terang meluruskan duduknya. Master tidak perlu khawatir. Menjadi leluhur naga bukan berarti Anda akan terikat dengan alam naga. Kami bersembilan bebas ingin pergi kemanapun. Hanya saja saat ini hanya alam naga yang kami punya. Tori mengangguk dan wajahnya mulai serius. Baiklah. Aku akan masuk ke gerbang Agniwara sekarang. Satu persatu, para leluhur naga berdiri dari singgasana mereka. Langkah kaki mereka menggetarkan lantai Balairung. Mereka berjalan bersama mengiringi Tori ke sebuah koridor panjang di balik Balairung. Lorong itu terbuat dari bebatuan kristal berwarna merah menyala, dan di ujungnya berdiri sebuah gerbang raksasa dari api, mengambang, tidak terhubung ke dinding manapun. Energi panas menggetarkan udara di sekitarnya, menimbulkan suara seperti bisikan logam yang panas. Di depan gerbang, Fukalong sudah menunggu. Tubuhnya tidak dalam wujud naga, melainkan dalam bentuk manusia tinggi besar dengan rambut merah menyala dan tato sisik naga api di lengan. Fukalong melirik Tori dengan sorot mata yang tajam. Baiklah, bocah, aku mulai sekarang. Tubuh Fukalong meledak berubah wujud. Sisik api menyelimuti tubuhnya, dan dalam hitungan detik ia berdiri sebagai naga api murni. Nafasnya dalam dan berat. Ia mengumpulkan energi dari intinya, lalu menghembuskan api abadi langsung ke arah gerbang. Suhu udara melonjak drastis. Dinding-dinding lorong mulai berubah warna, memantulkan cahaya merah terang. Gerbang perlahan terbuka, seperti bukan pintu konvensional, melainkan seperti lapisan dimensi yang terbelah oleh suhu yang ekstrim. Tianlong berdiri di samping Tori dan menepuk bahunya. Master, semoga Anda beruntung. Shenlong yang selama ini diam, akhirnya membuka suara. Suaranya berat namun dalam. Pergilah manusia. Tori menatap gerbang yang kini menganga lebar. Suhu dari dalamnya tidak menyakitkan, meski seharusnya bisa melelehkan apapun. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia melangkah,
satu langkah ke dalam api abadi tersebut. Kemudian tubuhnya menghilang, terserap ke dalam dimensi Agniwara. Gerbang mulai menutup perlahan, masih menyisakan percikan api yang terus berputar di udara. Para leluhur naga berdiri diam, tidak ada kata, hanya pengamatan yang tenang. Saat tubuh Tori melewati gerbang Agniwara, dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap, bukan secara fisik, melainkan secara eksistensial. Cahaya merah tua menyapu pandangannya seperti kobaran matahari yang melebur dengan darah dan bara. Lalu, semuanya menjadi gelap. Tidak ada bunyi, tidak ada waktu, hanya kehampaan, hening yang mencengkam. Namun, beberapa detik kemudian, udara menyergap tubuhnya, tapi bukan tubuhnya. Ia merasa ringan, asing. Ketika matanya terbuka, bukan tangan Tori yang ia lihat. Tangan itu lebih muda, kulitnya agak gelap, kurus namun berotot. Bajunya compang-camping, dan di pergelangan tangan kanannya terdapat gelang anyaman akar pohon yang tidak pernah ia kenakan sebelumnya. Ia berdiri di tengah hutan, lebat dan gelap, dengan pohon-pohon raksasa menjulang tinggi ke langit. Dedaunan menggantung berat seperti tirai, menggugurkan tetesan air yang mengalir di batang-batang kayu yang seolah bernafas. Lantai hutan dipenuhi lumut tebal, akar menjalar seperti ular tidur, dan kabut tipis menggantung rendah, menyusup di antara semak berduri dan bunga beracun yang samar bercahaya. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin, tapi tekanan di udara begitu kuat, seolah semesta itu mengamati dan menilai keberadaan siapapun yang masuk. Sesuatu tentang tempat itu terasa hidup, tapi bukan kehidupan seperti dunia fana. Itu seperti lembaran waktu yang ditutup lalu dibuang ke jurang takdir, dan kini entah kenapa membukanya kembali. Langit nyaris tidak terlihat, hanya sedikit samar sinar merah menembus celah-celah daun, seperti sisa-sisa api yang menyala jauh di balik awan. Tori mencoba untuk bergerak, dan tubuh itu merespon seperti biasa. Tidak ada getaran di dalamnya. Tubuh itu menyimpan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak ia kenal, tapi terasa menunggu untuk dilepaskan. Tori tidak berada di tubuhnya sendiri. Ia tidak berada di dunia yang dikenalnya. Dan jauh di kejauhan, di balik dinding kabut merah itu, terdengar dentingan yang halus. Kini, perjalanan sang pembawa takdir akan segera dimulai. Sementara itu, di tempat lain, di area dataran spiritual yang menjadi titik temu para murid pilihan dari berbagai alam, Jaka, Testa, Bon, Rio dan lainnya di tempat masing-masing sedang bersiap untuk melangkah ke dunia atas. Angin di sekitar mereka mengandung tekanan dimensi yang tidak biasa. Ini bukan lagi konflik spiritual biasa. Pertarungan telah melibatkan eksistensi lintas alam, dan Tori serta rekan-rekannya sudah masuk ke dalam permainan kekuatan tingkat tinggi. Jagat Agni, atau yang dikenal sebagai dengan nama Agniwara, merupakan salah satu semesta paling asing dan terisolasi di antara cabang-cabang realitas yang terhubung oleh gerbang dunia. Di balik gerbang Agniwara tersimpan sebuah dunia yang keras, kuno, dan penuh dengan kekuatan yang tidak lazim bagi dimensi lain. Jagat Agni disebut sebagai tempat di mana warisan naga terakhir tersembunyi. Namun, di mata para penghuninya sendiri, naga adalah mitos, legenda yang hanya diceritakan dalam syair-syair tua dan pahatan batu kuno yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya. Tidak ada manusia di Jagat Agni yang pernah menyaksikan naga secara langsung. Mereka hanya mengenalnya sebagai makhluk langit yang konon menjadi leluhur kekuatan dalam dunia itu. Walaupun begitu, peninggalan budaya dan struktur energi di dunia itu mengisyaratkan bahwa kekuatan luar biasa pernah bercokol di sana. Hal itu terbukti dari kemampuan dasar manusia di Jagat Agni yang jauh melampaui manusia biasa di semesta lain. Di dunia Agniwara, jauh dari pusatnya, tersembunyi sebuah hutan kuno yang dikenal sebagai hutan Jaladri. Kawasan liar yang dipenuhi kabut rendah dan pepohonan raksasa dengan akar menggantung seperti perangkap. Binatang buas tidak terlihat, tapi aura bahaya terasa di setiap langkah. Udara di hutan lembab menyulitkan bernafas, namun di sanalah pengejaran brutal sedang terjadi. "Kejar!"
Itu dia! Cepat, kejar dia! Suara keras menggema di antara pepohonan, memantul dengan mengguncang dedaunan. Berhenti berlari dan menyerah saja, maka kau akan mati lebih cepat. Teriakan berikutnya datang dari seorang prajurit berpakaian serba hitam dan lambang berbentuk segitiga terbalik di baunya. Lambang Buta Mandala, pasukan elit pembunuh. Di depan rombongan pengejar, 4 sosok berlari dengan kecepatan penuh menerobos semak dan akar hutan. Yang paling depan adalah seorang pria tua berjanggut perak, membawa tongkat panjang dari kayu raksatala. Di belakangnya, seorang pemuda bertubuh besar menggendong seorang lelaki muda yang tidak sadarkan diri. Di sisi lain, seorang pelayan wanita dengan rambut terikat dan mata tajam terus menoleh ke belakang, memastikan mereka tidak terkejar. Pemuda kekar itu bernama Badrika. Ayah, kita akan segera dikejar jika terus seperti ini. Pria tua membalasnya, Grasta. Terus, berlarilah sekuat tenaga. Ayah akan menahan mereka. Tidak, ayah. Mereka sangat banyak. Kau tidak akan selamat, ayah. Prioritas adalah keselamatan tuan muda. Pergilah, ini perintah ayah. Badrika menggertakkan gigi. Ia menoleh ke arah lelaki muda yang digendongnya, Tobiwara. Anak itu dari salah satu pemimpin agung yang sedang menjadi target pembunuhan politik. Wajahnya penuh luka, dadanya naik turun, namun tidak kunjung siuman. Maafkan aku, ayah. Setelah ini, aku akan menyusulmu. Setelah keselamatan tuan muda terjamin. Pelayan wanita itu menambahkan, Tuanku, semoga Anda beruntung. Pelayan itu memberikan hormat kepada lelaki tua itu dan kembali fokus pada jalan di depannya. Grasta berhenti di celah sempit di antara 2 pohon besar. Ia memutar tongkatnya lalu menancapkannya di tanah. Akar-akar di bawah kakinya bergetar, menyambut energi spiritual yang mulai membentuk pusaran kecil. Anak panah melesat dari kejauhan. Grasta menepis satu dengan tongkatnya dan satu lagi tertancap di pohon. Para pengejar telah tiba. 8 orang berpakaian pembunuh hitam dengan satu pemimpin bertopeng setengah wajah perak mendekat dengan langkah hati-hati. Pemimpin pembunuh itu bernama Sena Kasitra. Tetua ketujuh, tindakanmu ini akan membawa seluruh keturunanmu pada kematian. Kami beri satu kesempatan, menyingkirlah, serahkan tuan muda. Persetan dengan kalian. Tidak akan aku biarkan kalian menangkap tuan muda. Siapa yang menyuruh kalian? Penasehat atau tetua mana? Sena Kasitra melangkah ke depan, tatapannya tajam meskipun wajahnya setengah tertutup. Kau tidak perlu tahu, mulai hari ini kau dan seluruh darah keturunanmu akan binasa. Yang lain, berpencar, kejar tuan muda. Siap! 6 pendekar itu langsung menghilang ke dalam balik kabut, mengikuti jejak Badrika. Kalian pikir bisa melewatiku? Iya! Seketika, tubuh Grasta diselimuti aura kuning menyala. Energi dari teknik kuno Jyotirbana yang menghantam tanah hingga membentuk gelombang kejut. 2 pembunuh terlempar. Tubuh mereka menghantam pohon lalu tidak bergerak lagi. Pemimpin, kekuatannya masih sangat kuat. Kita tidak bisa gegabah. Aku akan melawannya. 3 orang ikut denganku. Yang lainnya, kejar tuan muda. 3 pendekar maju dan mulai mengepung Grasta. Pengkhianat, matilah! Pengkhianat, kalianlah yang pengkhianat. Majulah! Dan pertarungan pun akhirnya pecah. Grasta mengayunkan tongkatnya seperti badai, melawan dengan jurus Purwa Gerjita, teknik benturan spiritual yang menimbulkan retakan di tanah. Namun, umur telah membuat nafasnya tidak sekuat dulu. Gerakannya melambat. 3 pembunuh menembus pertahanannya dan mengenai pundaknya, dan darah menetes dari punggungnya. Grasta terhuyung, tapi ia masih tetap tertawa.
katakan, siapa yang telah menyuruh kalian? Orang mati tidak perlu banyak bicara. Bunuh dia! 3 pendekar bergerak, tapi Grasta hanya tersenyum. Senakasitra melihat ada cahaya di perut Grasta, tanda dari teknik Atsma Busana, ledakan jiwa tingkat tinggi. Hati-hati! Menyingkir dari sana! Sudah terlambat. Sebuah ledakan masif menyapu area. Tubuh Grasta meledak dalam pusaran energi kuning keemasan yang menghancurkan tanah, pepohonan, dan 3 pembunuh di sekelilingnya. Sena Kasitra sendiri terlempar puluhan meter, menghantam batu dan terguling. Darah mengalir dari kepalanya. Sial! Bahkan saat ajal pun, brengsek tua itu masih merepotkan. Sena bangkit perlahan dengan kaki yang pincang. Baiklah, sekarang aku harus menangkap Tuan Muda. Kabut kembali menelan tubuh Sena Kasitra. Pengejaran kembali dimulai, tapi pengorbanan Grasta telah memberikan cukup waktu. Namun belum ada yang tahu, tapi Badrika belum berhenti berlari, dan Tuan Muda yang masih belum sadar memegang rahasia yang bisa mengubah nasib alam Agniwara. Kabut tipis masih menutupi jalur di tengah hutan Jaladri. Pepohonan raksasa dengan akar menjalar seperti ular mati menambah gelapnya suasana. Burung-burung liar menghilang, hanya suara nafas terengah dari 2 pelari yang terdengar jelas. Badrika terus berlari sambil menggendong tubuh Tobiwara yang masih tidak sadarkan diri. Keringatnya menetes deras, otot-ototnya mulai mengencang, menahan beban dan rasa lelah. Di belakangnya, Garini, si pelayan setia, tertatih-tatih mengikuti. Kakinya sudah bergetar, paru-parunya terbakar, tapi ia tidak bisa berhenti. Mereka tiba di sebuah persimpangan berbentuk huruf Y. Jalurnya sama gelap dan menyeramkan. Tuan, aku hanya akan menjadi beban. Dari sini, kita akan berpencar, Tuan. Badrika menghentikan langkahnya dan menoleh. Maafkan aku, Garini. Kau yang tidak tahu apa-apa harus ikut terlibat. Tidak, Tuan. Aku sangat senang bisa melayani keluarga Anda. Demi Tuan Muda juga, ini adalah suatu kehormatan bagi seorang pelayan sepertiku. Baiklah, kita akan berpisah di sini, Garini. Tanpa ada kata tambahan, Badrika mengambil jalur kiri. Garini memandang punggung Badrika untuk sesaat, lalu bergumam dengan lirih. Semoga kalian berdua beruntung. Ia kemudian berbalik ke arah kanan. Langkahnya sudah tidak lagi teratur, nafasnya memburu. Sekitar 200 meter dari persimpangan, tubuhnya ambruk menghantam tanah dengan keras. Ibu naik dari tanah, ia mengerang pelan, mencoba bangkit, namun lututnya bergetar seperti akan patah. Garini menggertakkan giginya, ia mencoba berdiri, lalu kembali berlari. Sementara itu, suara langkah kaki membelah semak belukar. 7 orang pembunuh dari klan Buta Mandala tiba di persimpangan. Sial, ada pertigaan. Kemana harus kita pilih? Kita bagi kelompok, 3 ke kiri, 3 ke kanan. Badrika mungkin kuat, tapi ia pasti sudah lelah. 3 orang cukup untuk menghabisinya. Mereka bergerak dengan cepat. Di jalur kanan, langkah 3 pembunuh menyusul Garini yang tertinggal. Dalam sekejap, mereka menemukannya. Garini menoleh dan sempat bersiap walaupun tidak bersenjata. Tanpa peringatan, satu pembunuh melemparkan pisau pendek. Pisau itu menancap di dadanya. Ia terhuyung dan jatuh. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan menghunuskan pedangnya dan langsung menebasnya tanpa kata. Tubuh Garini terkapar, darahnya membasahi akar pohon. Mereka menyisir sekitar, tapi tidak menemukan siapapun lagi. Di jalur kiri, Badrika mulai melambat. Nafasnya berat, kakinya menekan tanah dengan sisa tenaga. Ia menemukan semak rimbun di bawah akar pohon besar. Cepat ia menurunkan Tobiwara, lalu menutupi tubuhnya dengan ranting-ranting dan daun kering. Hanya sedikit celah udara yang ia biarkan. Badrika mulai berlutut. Tuan Muda Tobi,
Aku harap Anda selamat. Jika Anda harus mati, setidaknya Anda tidak mati tertangkap. Tapi aku berharap Anda harus selamat dan kembali ke Raksadipa suatu hari nanti. Langkah kaki mendekat. Badrika kemudian bangkit, berlari menjauh dari persembunyian itu. 3 pembunuh muncul dari balik semak. Mereka tidak melihat Tobiwara. Badrika muncul dari sisi kanan dan menghadang mereka. Hei, apa kalian mencariku? Badrika, itu dia! Pertarungan langsung meletus. Badrika meninju salah satu pembunuh hingga terpental dan menabrak pohon. Pukulan tangan kosongnya mampu meretakkan kulit batu, teknik Asmara Varja, ilmu tubuh baja yang membuatnya kebal senjata tajam. Ya! Kurang ajar, rasakan ini! Namun, 2 lawan lainnya terus menekan. Satu menebas bahunya, darah menyembur. Badrika menendang dan membanting. Suara tulang patah terdengar dengan keras. Satu pembunuh terkapar, satu lagi hancur dadanya. Yang terakhir mencoba kabur, namun dihantam batu besar oleh Badrika. Tubuh Badrika gemetar, darah menetes dari mulutnya. Ia tertatih, lalu jatuh bersandar di pohon besar. Matanya mulai kabur. Apakah ini akhir hidupku? Semoga Tuan Muda selamat. Beberapa waktu kemudian, langkah kaki berat mendekat. Sena Kasitra, pemimpin pembunuh, muncul bersama 2 anak buahnya. Menyedihkan, lihatlah dirimu, Badrika. Penyalah kau, keparat. Di mana Tuan Muda berada? Apa kau kira aku akan mengatakan padamu? Cih, sial, buang-buang waktu, bunuh dia. Anak buahnya mulai maju, namun Badrika malah tersenyum. Sena mengangkat tangannya, menahan mereka, lalu mencabut senjatanya. Belati pendek dengan aura pedang mengelilinginya. Tanpa ragu, ia melempar belati tersebut. Belati itu menembus kepala Badrika. Tubuhnya langsung terkulai lemas. Cari Tuan Muda, apapun caranya, temukan dia. Siap! Mereka kemudian bergerak menyisir hutan. Lalu, beberapa waktu telah berlalu. Sementara itu, di bawah semak belukar, tubuh Tobiwara masih tidak bergerak. Darah mengalir dari pelipisnya, lalu dadanya naik turun, naik lagi, dan matanya mulai terbuka. Sialan, di mana aku? Wajahnya bingung, nafasnya kacau. Ia memegang kepala dan meraba dadanya. Sesuatu terasa asing, pandangannya menajam. Ia merangkak keluar dari persembunyian dan melihat tangannya sendiri. Wajah yang tidak ia kenal, namun kesadaran perlahan tumbuh di pikirannya. Bukan hanya bangkit dari kematian, ia bukan lagi Tobiwara. Tori kini terbangun dalam tubuh pemuda bangsawan yang baru saja mati. Dan disinilah awal dari perjalanan panjangnya. Masih di dalam hutan Jaladri, di bawah langit mendung yang menyisakan kabut tipis, Tori menyeret kakinya dengan langkah yang tidak tentu arah. Tubuhnya yang kini ia huni, tubuh seorang pemuda bernama Tobiwara, nyaris tidak ada lagi yang bisa menopang beban. Keringat bercampur darah mengalir dari luka-luka kecil yang belum mengering. Sial, apa yang terjadi denganku? Aku lapar sekali. Suaranya serak, bibirnya kering. Ia menggenggam perutnya sambil terus melangkah, melewati semak berduri dan akar-akar besar yang menjalar di permukaan tanah. Pandangannya mulai berbayang. Di kejauhan, akhirnya ia bisa melihat jalur utama, jalur dagang antara keraton Maninggala dan desa-desa kecil di lembah barat. Namun bukan pertolongan yang menyambutnya. Di tepi jalan itu, beberapa tubuh membusuk tergeletak. 6 orang.
Dua di antaranya masih remaja. Baju mereka sobek, sebagian organ mereka terbuka. Senjata-senjata patah berserakan di sekitar mereka. Lambang Buta Mandala terpampang jelas di ikat pinggang mereka. Tori menahan nafas. Bau anyir darah bercampur daging membusuk menusuk masuk ke dalam paru-parunya. Ia memalingkan wajah dan mempercepat langkah, namun tubuhnya tidak sanggup lagi. Ia kemudian ambruk menghantam tanah. Dunia menjadi gelap seketika. Dan waktu terus berlalu. Suara roda kayu yang berderit dan langkah kaki kuda terdengar dari kejauhan. Dua sosok berjalan di samping sebuah dokar. Kereta dagang sederhana dari kayu pinus tua ditarik dua ekor kuda jantan yang kurus. Hei, ada mayat! Teriak seorang pemuda berambut pendek, menggunakan rompi kulit dan ikat kepala kain. Ia menunjuk tubuh Tobiwara yang tergeletak di pinggir jalan. Pria tua di sampingnya melirik dengan cepat, lalu meludah ke tanah. Biarkan saja. Memangnya kenapa kalau ada mayat? Sudah lumrah hal seperti ini terjadi di sekitar Jaladri. Apa kau mau turun dan menguburkannya? Lakukan, dan aku akan tinggalkan kau di sini. Pemuda itu menatap tubuh yang tergeletak di tanah dengan raut yang ragu. Oh, sayang sekali. Ia masih muda, Paman, dan harus mengalami sesuatu seperti ini. Hei, cepatlah naik ke dokar, atau kau akan kutinggal. Kita harus cepat tiba di desa Kalingga sebelum malam. Kita cuma pedagang kecil. Kalau telat, kita tidak akan dapat lapak di pasar. Ah, baiklah, tunggu aku, Paman. Jawab pemuda itu. Namun sebelum kakinya naik ke dokar, suara pelan terdengar dari arah tubuh Tobiwara. Mata pemuda itu langsung membelalak. Ia cepat berbalik dan berjongkok. Hei, Paman, dia masih hidup. Pria tua itu menghentikan langkahnya. Apa yang kau lakukan? Lalu memangnya kenapa? Kau mau membawa dia? Bagaimana jika ia penjahat, pembunuh, mata-mata sampradaya dan lainnya? Tapi ia tidak seperti terlihat penjahat, Paman. Bajunya koyak, tidak ada senjata, dan luka-lukanya bukanlah bekas pertarungan biasa. Ia adalah korban. Pria tua itu menghela nafas keras, lalu menepuk jidatnya. Ini merepotkan. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Naik ke dokar sekarang. Ayahmu akan marah besar kalau kita terlambat, kau tahu itu. Kita akan membawanya, Paman. Penglihatanku tidak pernah salah. Ia bukan orang jahat. Ayah pasti percaya dengan pengamatanku ini. Sial. Baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, aku tidak mau tahu. Semua ini akan menjadi tanggung jawabmu. Tenang saja, Paman. Aku akan bertanggung jawab. Pemuda itu menyelipkan tangan di bawah bahu Tobiwara dan mengangkatnya perlahan. Tubuh Tobiwara berat dan nyaris tidak ada tenaga, namun masih hangat. Bersama pamannya, ia mengangkat tubuh pemuda asing itu ke atas dokar, membaringkannya di antara karung biji-bijian dan tumpukan kain. Lihat, ia masih bernapas, tapi ia lemah. Ia harus makan dan istirahat. Di Kalingga nanti, kita bawa ke tabib. Tapi jangan terlalu menonjol. Kita tidak tahu siapa ia sebenarnya. Aku mengerti, Paman. Aku akan mengawasi dia. Pria tua kembali menggenggam tali kekang, kemudian menampar punggung kuda. Iya! Roda kayu bergerak, menghentak batu-batu kecil di jalur dagang. Suara derit dan teriakan burung liar menyertai mereka meninggalkan hutan Jaladri. Sementara itu, di dalam dokar, Tori perlahan membuka matanya. Samar, ia mendengar pembicaraan mereka. Ia belum bisa menggerakkan tubuhnya, namun kesadarannya mulai kembali. Di dalam hatinya, ia bergumam. Apa sebenarnya tempat ini? Dan siapa sebenarnya Tobiwara? Tori belum tahu bahwa perjalanannya di jagat Agni baru saja dimulai. Sore itu, matahari hampir tenggelam di balik bukit barat. Cahayanya menyorot hangat di arah desa Kalingga, sebuah desa yang terletak di kaki perbukitan Gunung Jalamuka. Desa itu dikenal luas karena pasar besarnya yang ramai
dan menjual segala kebutuhan, dari logam langka, rempah mahal, hingga senjata-senjata buatan tangan para pandai besi dari suku Badraka. Di jalan utama yang dipenuhi oleh para pedagang dan petani yang baru pulang dari ladang, nampak seorang pemuda berjalan cepat menuntun gerobak yang diisi barang dagangan. Di belakangnya berjalan seorang pria tua berambut putih yang menggantungkan pedang di punggung. Di atas gerobak, seorang pemuda asing dengan pakaian koyak, wajahnya pucat dan tubuh lemah terbaring tidak berdaya. Wah, syukurlah kita sampai tempat waktu, Paman. Aku beruntung. Setidaknya ayahmu tidak akan mengomeliku siang malam jika terlambat. Tori, pemuda asing itu, mulai membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih lemas. Meskipun ia telah minum cukup air sepanjang perjalanan, perutnya kosong dan rasa lapar membuat kepalanya berdenyut. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, namun gagal. Suaranya pun masih belum keluar dengan jelas. Pemuda itu menoleh padanya dengan tersenyum. Kita sudah sampai desa Kisanak. Namaku Bima dan dia pamanku, Arya Dravanta. Aku tahu kau bukan orang jahat. Tenanglah, aku akan menolongmu. Tanpa membuang waktu, mereka langsung membawa Tori menuju sebuah bangunan beratap rendah dari kayu gaharu tua. Di pintu tergantung papan bertuliskan aksara tua, Graha Tapasya, rumah pengobatan. Bau herbal menyengat dari dalam bangunan itu, bercampur aroma akar-akaran dari minyak kayu putih. Dari dalam ruangan, seorang tabib tua dengan jenggot tipis dan sorot mata tajam menyambut mereka. Oh, malang sekali anak muda ini, ucapnya sambil mendekat, memeriksa tubuh Tori dengan telapak tangan yang gemetar namun penuh pengalaman. Apakah kau bisa menyelamatkan dia, tabib? Oh, ini sangat mudah. Hei, bawakan semangkuk sup hangat. Dari dalam ruangan terdengar jawaban cepat. Baik, tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian seseorang datang. Ini tabib, ucap pelayan muda sambil membawa mangkuk besar berisi sup panas yang mengepul. Makanlah anak muda. Tabib itu menyendokkan suapan pertama ke mulut Tori. Setelah satu suapan, tangan Tori langsung bergerak. Ia meraih mangkuknya sendiri dan mulai meminum sup itu dengan lahap. Bima dan Dravanta terbelalak melihat pemandangan tersebut. Dalam waktu singkat, Tori menghabiskan 5 mangkuk penuh tanpa berkata sepatah kata pun. Terima kasih atas makanannya, ucap Tori sambil menyadarkan punggungnya. Bima tertawa dengan kagum. Wah, kau hebat sekali, tabib. Hanya dengan beberapa sup, pemuda ini langsung sembuh. Apa rahasianya, tabib? Tabib menghela nafas. Ia menatap Bima dengan ekspresi yang datar. Rahasia. Dasar bodoh. Dia tidak sakit. Meskipun bajunya terkoyak, tidak ada luka di tubuhnya. Pemuda ini hanya kelaparan. Bima menggaruk kepalanya dan tertawa. Oh, ternyata begitu. Tori menunduk sedikit, menatap tangan dan tubuhnya yang kini mulai terasa kuat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Tori. Bima duduk di bangku kayu di dekatnya. Kau berasal dari mana, kawan? Aku tidak tahu. Tabib ikut menyela sambil memeriksa nadi Tori. Menurutku, setelah aku memeriksanya, Nak Tori ini sepertinya sebelumnya adalah seorang pendekar. Tapi aliran tenaga dalamnya rusak, jiwanya ikut rusak, dan sekarang mengalami hilang ingatan. Kau masih beruntung bisa selamat, Nak Tori. Tapi jangan berharap kau bisa menggunakan bela diri lagi. Bima tidak nampak kecewa sedikit pun. Itu tidak masalah. Aku akan membantumu. Kau bisa membantuku berdagang jika mau. Aku yakin kau orang baik, tidak peduli siapa dirimu. Terima kasih Bima.
2 hari kemudian, Bima memperkenalkan Tori pada ayahnya, seorang pedagang besar dan kepala komunitas desa bernama Arya Virata. Dengan usia hampir 80 tahun, namun tubuh yang masih tegap, Virata menerima Tori tanpa syarat. Ia percaya pada naluri anaknya dalam menilai orang. Sejak hari itu, Tori mulai ikut bekerja. Ia tidak hanya membantu Bima mengangkut barang dagangan ke pasar, tapi juga ikut bekerja di gudang, memotong kayu, bahkan mengangkat karung-karung gandum yang berat. Ketika diperingatkan untuk istirahat, Tori selalu menegaskan bahwa ia baik-baik saja. "Aku baik-baik saja. Pekerjaan ini tidak masalah untukku," ucapnya sambil menarik gerobak penuh batu bara. Sikap kerja keras Tori membuat Arya Dravanta, paman Bima, mulai sering memintanya membantu membawa barang-barang berat atau menemani dalam perjalanan ke pasar-pasar kecil di luar desa. Semua orang menyukai Tori. Meskipun pendiam, ia tidak pernah membuat masalah dan tidak pernah mengeluh. Namun, sejak malam ketiga, Tori mulai mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat semuanya sudah tertidur, angin malam mulai menusuk kulit. Kembalilah ke Raksadipa. Kembalilah menuju jalan Asuradaya. Suara itu muncul dalam pikirannya, berat, bergema, seperti berasal dari kedalaman tanah. Tori terbangun dengan nafas yang terengah. Bisikan itu lagi. Sebenarnya, apa itu? Gumamnya sambil menatap langit-langit bambu kamarnya. Setiap malam, bisikan itu selalu kembali dengan suara yang sama, Raksadipa, Asuradaya. 2 kata yang belum ia pahami, tapi terasa begitu akrab, seolah-olah bagian dari dirinya telah lama hidup di sana. Dan malam itu, angin di luar bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pohon taraka bergesekan seperti desisan ular. Di kejauhan, suara burung malam mendadak berhenti. Tori duduk di ranjang jerami, matanya tajam menatap keluar jendela gelap. Pikirannya mulai melalang buana, banyak pertanyaan di kepalanya. Topiwara, hanya itu yang bisa Tori ingat saat itu. Raksadipa dan jalan Asuradaya. Aku harus mencari tahu soal ini. Dan kebenarannya akan segera terungkap, namun bahaya akan melanda saat kebenaran itu benar-benar terungkap. Siapa sebenarnya Topiwara dan apa yang harus Tori lakukan? Pagi itu, pasar Pasunitra, pusat perdagangan di desa Kalingga, sudah dipenuhi keramaian sejak matahari baru saja naik di ufuk timur. Suara orang-orang bersautan dari para penjual yang berteriak menawarkan dagangan mereka, hingga anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kantong berisi kue kering dan kacang yang direbus. Di sudut lain, gentang logam terdengar dari pandai besi yang mengasah parang, sedangkan aroma kuat dari rempah-rempah memenuhi udara, bercampur dengan bau daging segar dan ikan asin. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak Bima, Arya Virata, dan Dravanta serta Tori sibuk di lapak mereka. Meja kayu lebar dipenuhi berbagai hasil bumi, beras, kacang-kacangan, akar obat, dan kulit kayu penghangat tubuh dari utara Gunung Nandaka. Tori berdiri di depan, menyambut para pembeli dengan senyuman tenang, dan suara yang lantang namun ramah. Ia cekatan dalam menjawab pertanyaan, cepat dalam menawarkan pilihan, dan selalu tahu bagaimana memancing minat pembeli. Selamat datang pelanggan, 2 karung akar samphara ini akan saya berikan potongan, tapi hanya jikalau Anda mengambil 3 gulung kulit kayu centikannya, ujar Tori pada seorang pembeli tua, membuat pria itu mengangguk cepat dan membayarnya tanpa banyak menawar. Arya Virata memperhatikan dari belakang sambil mengangguk-angguk. Ia menoleh ke Bima yang sedang menghitung koin hasil dagangan. Aku tidak menyangka Tori juga pandai dalam menjual barang-barang kita. Ini seperti kita mendapatkan harta karun. Penilaianmu sungguh tidak pernah salah, Bima. Kan sudah aku bilang, ayah, Tori mungkin hanya manusia biasa, tapi ia pasti punya bakat lain. Hari itu, dagangan mereka habis lebih cepat dari biasanya.
biasanya mereka baru selesai berdagang saat matahari condong ke barat. Tapi kali ini, belum genap setengah hari, lapak sudah kosong. Para pelanggan tersenyum puas dan beberapa bahkan menitip pesan untuk belanja minggu depan. Bima dengan gembira menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli daging kerbau muda dan juga arak parunima, minuman fermentasi mahal yang berasal dari desa Nilapura. Sore itu, mereka pulang lebih awal, melewati jalan setapak di sisi barat desa yang dipenuhi pohon kayu keras dan beberapa ladang milik penduduk lokal. Rumah Arya Virata berdiri tegak di tengah pemukiman, dibangun dari batu hitam dan kayu vajrapala dengan atap dari ijuk yang kokoh dan tahan cuaca. Lampu-lampu dari batu grava sakti, sejenis kristal energi, menyala redup, cukup menerangi setiap sudut ruangan tanpa api. Di ruang utama, Bima sibuk memasak. Bau daging panggang mulai menyebar, dicampur dengan aroma arak yang dipanaskan sedikit di atas tungku tanah liat. Tori duduk di pojok ruangan sambil membantu mengiris beberapa daun herbal, sementara Arya Virata dan Dravanta mengisi kendi-kendi kecil dengan air minum. Setelah semuanya siap, mereka duduk melingkar di atas tikar jerami halus. Makanan kemudian disajikan di tengah. Suasana hangat, udara malam mulai dingin namun tidak menusuk. Dan suara jangkrik dari luar menjadi latar belakang tenang perjamuan sederhana itu. Tori menatap mereka satu persatu, lalu membuka percakapan. Ngomong-ngomong, desa Kalingga ini masuk wilayah mana ya? Bima hampir tersedak, menoleh dengan alis terangkat. Apakah kau hilang ingatan sampai sejauh itu, Tori? Desa Kalingga masih masuk wilayah Raksadipa. Sebelumnya sih, masih wilayah aliran putih semenjak perang besar melanda jagat Agni ini. Raksadipa, aliran putih, jagat Agni, apa itu? Bima mengangkat bahu. Kau bahkan tidak tahu itu, Tori. Sebenarnya ini adalah hal yang umum sih, tapi Paman Dravanta mungkin bisa menjelaskan. Secara Paman dahulu adalah seorang pendekar. Dravanta mengibaskan tangannya. Jangan sembarangan bicara, Bima. Aku sudah lama meninggalkan dunia yang keras itu. Lagi pula, dulu aku hanyalah seniman bela diri yang setengah-setengah. Wah, itu sangat hebat. Bisakah kau ceritakan itu, Paman Dravanta? Untuk apa, Tori? Itu tidaklah penting. Ceritakan saja. Aku juga ingin mendengarnya, Vanta. Arya Virata menambahkan. Tumben. Dulu kau bahkan tidak peduli. Tapi baiklah, aku akan menceritakan sedikit yang aku tahu tentang tatanan di jagat Agni ini. Dravanta menjelaskan tentang tatanan dunia di jagat Agni sebagai berikut. Setiap manusia di jagat Agni secara biologis dan spiritual memiliki vitalitas tinggi. Umur rata-rata penduduk bisa mencapai 250 hingga 300 tahun. Bahkan seorang petani yang tidak pernah mempelajari seni bela diri sekalipun dapat hidup selama 3 abad penuh berkat adaptasi alami terhadap energi spiritual di dunia itu. Sedangkan mereka yang mempelajari ilmu kanuragan atau seni bela diri tinggi mampu hidup hingga lebih dari 500 tahun dengan tubuh yang tetap kuat dan jiwa yang stabil selama berabad-abad. Energi dalam tubuh mereka disebut sebagai tenaga dalam, yakni kombinasi antara kekuatan fisik dan spiritual yang diselaraskan melalui pernafasan, gerak, dan meditasi. Tenaga itu mampu memperkuat otot, tulang, bahkan mempercepat regenerasi tubuh. Sebagian besar penduduk jagat Agni sudah mewarisi sedikit kemampuan dasar itu secara turun-temurun, membuat mereka lebih tangguh dibandingkan manusia biasa dari dunia luar. Walaupun terlihat hidup secara primitif, secara struktural dan rumah-rumah dari kayu besar, bangunan batu, dan sistem feodal yang kental, peradaban jagat Agni tidak dapat disebut keterbelakangan. Mereka tidak membutuhkan teknologi modern karena kekuatan fisik dan spiritual menggantikan fungsi mesin dan alat-alat berat. Istana megah bisa dibangun hanya dalam 1 malam oleh beberapa orang dengan ilmu rekayasa spiritual. Bendungan bisa dibentuk hanya dengan 1 hentakan kaki
dari pendekar yang memiliki teknik unsur tanah. Bahkan dalam bidang pertanian, satu ayunan pedang bisa membalik tanah puluhan hektar dan meratakan lahan dengan presisi yang tinggi. Meskipun begitu, ilmu kanuragan tidak digunakan sembarangan. Membajak sawah dengan seni bela diri dianggap membuang kekuatan. Ilmu bela diri di jagat Agni adalah alat bertarung, alat untuk menegakkan atau merebut kekuasaan. Kehormatan, dendam, kekuasaan, dan pelestarian ilmu adalah tujuan utama. Maka, tidak mengherankan bila bentrokan antar aliran, duel pribadi, hingga perang skala besar antar sampradaya sudah menjadi bagian umum dari sejarah jagat Agni. Jagat Agni terbagi menjadi 5 wilayah besar. 4 wilayah berada di penjuru utara, selatan, barat, dan timur. Masing-masing wilayah dikuasai oleh sebuah sampradaya, yaitu sekelompok besar aliran ilmu bela diri yang memiliki struktur internal, penguasa wilayah, dan ribuan hingga puluhan ribu murid. Masing-masing sampradaya memiliki gaya dan filosofi yang berbeda, serta sejarah konflik dan persekutuan yang panjang satu sama lain. Sementara itu, di tengah jagat Agni berdiri wilayah utama yang disebut keraton. Wilayah ini adalah pusat politik dan spiritual jagat Agni. Di sanalah tinggal Raja Agni, pemimpin tertinggi yang diakui secara resmi. Meskipun kekuasaannya lebih simbolis karena sampradaya besar memiliki kekuatan militer dan pengaruh yang sangat dominan. Keraton memiliki sistem aristokrasi dan aturan yang lebih teratur, termasuk sistem pewarisan, struktur hukum, dan lembaga pengatur bela diri nasional. Sistem bela diri jagat Agni terbagi menjadi 3 jalur utama atau moksa filasaf keanuragan yang menjadi dasar dari setiap aliran bela diri di semesta itu. Satwa Dharma atau yang disebut sebagai jalur putih. Aliran itu dikenal sebagai jalur yang mengusung prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan rakyat. Teknik bela diri dalam jalur ini menguatkan pertahanan, kontrol diri, serta kemampuan menundukkan musuh tanpa membunuh jika perlu. Mereka adalah penjaga etika dan moral. Banyak pendekar terkenal berasal dari jalur ini, dan mereka biasanya dihormati karena keberanian dan kepemimpinan. Namun sayangnya, karena idealismenya, jalur ini kadang dianggap lambat dalam mengambil keputusan atau naif dalam menghadapi kecurangan. Anihita Dharma atau jalur hitam berlawanan dengan Satwa Dharma. Jalur ini mengajarkan bahwa kekuatan adalah hukum tertinggi. Teknik yang berkembang dalam jalur ini cenderung keras, brutal, dan tidak mengenal belas kasihan. Pengikut jalur ini percaya bahwa dunia tidak bisa ditertibkan dengan belas kasih, tetapi dengan kekuatan dan dominasi. Aliran ini terkenal dengan teknik-teknik yang ekstrim, manipulasi tenaga dalam untuk menghancurkan organ dalam melawan, atau jurus membunuh dalam sekali serang. Mereka juga sering disebut menyimpang oleh pihak lain. Namun, mereka memiliki logikanya mereka sendiri. Yang terkuat ialah yang menentukan keadilan. Yang terakhir adalah Asuradaya, yaitu jalur iblis. Jalur ini adalah yang paling jarang diketahui secara luas. Dianggap sebagai jalur terlarang dan penuh misteri. Aliran ini tidak hanya mengandalkan tenaga dalam, tetapi juga penyerapan kekuatan dari luar, dari seperti energi makhluk astral, kutukan, hingga teknik menggabungkan tubuh dengan makhluk iblis. Meskipun sering dituduh sebagai pelaku aksi-aksi kekacauan dan pembantaian massal, pengikut jalur ini justru menjalani hidup dalam keheningan dan pengasingan. Mereka tidak membela siapapun, tidak memihak siapapun. Bagi mereka, kekuatan adalah alat untuk membebaskan diri dari dualitas benar dan salah. Tori mulai menyimak, namun pikirannya mulai berputar saat nama-nama seperti Raksadipa dan Asuradaya disebut. Sesuatu di dalam dirinya bergetar, seperti lonceng tua yang disentuh oleh angin. Saat Dravanta menjelaskan berbagai jalur bela diri tentang Satwa Dharma, Anihita Dharma, dan Asuradaya, seberkas gambar melintas di benaknya. Laki-laki berpakaian hitam berdiri di tebing tinggi, membawa senjata besar berbentuk cakram berpaku yang berputar lambat di punggungnya. Tobiwara, Tori membatin, matanya perlahan mengernyit, tangannya mengepal pelan tanpa sadar.
Hei, apakah kau baik-baik saja, Tori? Iya, hanya kepikiran saja. Cerita paman sangat menarik. Sekarang minumlah, ini akan membuatmu tidur lebih tenang. Malam itu, tawa mereka kembali terdengar. Arak membuat suasana lebih hangat dan masakan Bima benar-benar mengenyangkan. Namun di dalam hati Tori, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Dan misteri tentang topi wara, Raksadipa, dan lainnya akan segera ia ketahui. Namun, semuanya akan benar-benar berbeda. Seperti sebelumnya, semakin Tori tahu kenyataannya, maka mara bahaya akan segera bermunculan.